Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengukuran daya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohen Parlubis dan di sebelah saya, Rianda Sabitra Lubis. Dan saya Genak Munte. oke, tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama itu saya akan membawakan tentang dasar teori dan jenis alat ukur. Yang pertama, apa sih itu pengukuran daya? Pengukuran daya itu adalah suatu metode untuk mengetahui besarnya daya energi listrik yang digunakan pada rangkaian listrik. Suatu alat elektronik. Pengukuran daya dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran daya pada rangkaian DC atau direct current dan pengukuran daya pada rangkaian AC atau alternating current. Dan yang kedua itu jenis-jenis alat ukur. Jenis-jenis alat ukur itu yang pertama adalah ampermeter. Ampermeter itu adalah alat yang difungsikan untuk pengukuran tingkat arus listrik yang terdapat pada sebuah rangkaian. Pada umumnya, ampermeter itu terbuat dari resistensi SAN serta mikrometer yang disusun secara seri. Alat ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur seberapa besar arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Fungsi ampermeter secara umum adalah untuk mendeteksi tegangan listrik, namun ampermeter hanya dapat berfungsi untuk mengukur arus listrik pada rangkaian tertutup saja. Dan yang kedua yaitu voltmeter. Voltmeter itu adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Dan yang ketiga itu adalah ohmmeter. Ohmmeter adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik atau resistansi dalam suatu rangkaian. Alat ini itu bekerja berdasarkan prinsip pergeseran elektron yang melewati konduktor atau penghantar listrik. Nilai hambatan yang diukur itu dinyatakan dalam satuan ohm. Ohm juga dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan dalam rangkaian listrik seperti kabel saklar atau spring yang terputus. Dan yang keempat itu wattmeter. Wattmeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur konsumsi energi listrik dalam satuan watt. Alat ini terdiri dari dua jenis kumparan, yaitu kumparan arus dan kumparan tegangan. Kumparan arus dipasang secara seri dengan beban, sementara kumparan tegangan dipasang secara paralel dengan sumber tegangan. Pengukuran ini berdasarkan pada konsep dasar listrik, yaitu hubungan antara tegangan volt, arus ampere, dan resistansi ohm. Dan juga wattmeter dapat digunakan untuk mengukur baik arus searah maupun arus bolak-balik. Dan yang kelima yaitu frekuensimeter. Frekuensimeter adalah alat uji yang digunakan untuk mengukur frekuensi sinyal yang dihasilkan oleh perangkat penghasil gelombang sinus atau osilator. Alat ini sangat sederhana dikonfigurasi dan mudah digunakan. Frekuensimeter banyak digunakan untuk pengukur frekuensi radio, RF, sinyal, dan frekuensi dari setiap sinyal elektronik yang bersifat berulang dan akurat. Dan yang terakhir itu adalah cosmeter. Cosmeter atau cosinus meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai cosinus atau cos pi, yaitu sudut antara arus dan tegangan dalam suatu rangkaian listrik AC. Nilai ini juga dikenal sebagai faktor daya. Alat ini penting dalam sistem tenaga listrik untuk memastikan efisiensi dan stabilitas operasional. Dan selanjutnya akan diberikan pemaparannya oleh teman saya itu Rehan. Oke, sini saya akan membahas yaitu macam-macam pengukuran daya. Yang pertama itu pengukuran daya rangkaian AC dengan ampermeter. Secara teori, rangkaian AC merupakan daya rata-rata pada rangkaian listrik tersebut. Dalam arus bolak-balik, daya yang ada pada setiap saat berubah sesuai dengan setiap waktunya. Daya dalam arus bolak-balik merupakan daya rata-ratanya. Jika sedang dalam kondisi steady state, daya yang ada
pada saat itu dapat dirumuskan sebagai P sama dengan V kali I, di mana P itu merupakan harga atau ukuran daya pada saat itu, V itu tegangan, dan I itu adalah arus. Jika sinyalnya itu sinusoidal, maka arus akan tertinggal dengan tegangan dalam fasanya dengan sudut. Kemudian dirumuskan V sama dengan Vm sin Wt, I sama dengan Im sin buka kurung Wt per Pi. Maka besarnya daya adalah dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan Vm kali Im kali sin theta per sin buka kurung theta kurang pi. Oke, yang kedua yaitu metode 3 voltmeter dan metode 3 ampermeter. Dalam metode 3 voltmeter, masing-masing alat pengukur volt menunjukkan V1, V2, dan V3. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu V3 pangkat 2, misalnya dicari V3-nya, sama dengan V1 tambah V2, V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2 tambah 2V1 kali V2 kali cos P. W sama dengan V1 kali I kali cos P sama dengan V1 buka kurung V2 per R tutup kurung cos P. Atau W juga bisa dicari dengan W sama dengan buka kurung setengah R tutup kurung kali buka kurung V3 pangkat 2 kurang V2 pangkat 2 kurang V1 pangkat 1 tutup kurung. V1 pangkat 2 tutup kurung. Dalam menggunakan metode 3 ampere meter, masing-masing alat pengukur ampere menunjukkan I1 atau arus 1, I2, dan I3. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu misalnya ketika dicari I3 sama dengan I3 pangkat 2 sama dengan I1 pangkat 2 tambah I2 pangkat 2 tambah 2 I1 kali I2 kali cos P. Yang kedua yaitu W. W sama dengan V kali I1 cos P sama dengan I2 kali R kali I1 kali cos P. Yang cara lainnya yaitu W sama dengan buka kurung R per 2 tutup kurung kali buka kurung I3 pangkat 2 kurang I2 pangkat 2 kurang I1 pangkat 2 tutup kurung. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Benak Munte. Baik, presentasi saya ambil lari, yaitu di bagian slide pengukuran daya rangkaian DC menggunakan metode voltmeter, amperemeter yang digunakan pada rangkaian arus. Nah, untuk metode pengukuran daya pada rangkaian AC dapat dilihat pada gambar berikut yang tertera itu. Nah, misalkan bila beban sama dengan R1, tegangan beban sama dengan V, dan arus beban sama dengan I. Sedangkan voltmeter dan ampermeter mempunyai tahanan dalam RV dan RA. Tegangan pada voltmeter sama dengan V, dan arus pada ampermeter IA. Dengan menggunakan rangkaian pada gambar di atas akan didapatkan yaitu ada beberapa rumus. Ya, kita akan menggunakan yang diambil dari gambar di atas. Yang rumus pertama itu kita ada untuk menentukan V-nya itu kita perlu menjumlahkan IR ditambah IR A. Nah, yang dimana itu IA itu sama dengan I. Sehingga daya yang akan diukur adalah W sama dengan I kuadrat per R. Lalu dari rumus tadi itu akan menjadi W sama dengan PV IA dikurang IA kuadrat RA. Nah, dengan cara yang sama dari gambar rangkaian pengukuran daya rangkaian DC di atas, maka besar dayanya adalah sebagai berikut. W sama dengan VI sama dengan VF IA dikurang VF kuadrat per RE. Lalu kita masuk dalam slide, yaitu pengukuran daya dengan wattmeter. Alat ukur ini digunakan untuk mengetahui besarnya daya nyata atau bisa disebut daya aktif pada wattmeter. Nah, di dalam wattmeter ini terdapat yang dinamakan spool atau biasa disebut dengan belitan arus, lalu spool atau disebut dengan belitan tegangan. Nah, sehingga cara penyambungan wattmeter pada umumnya ini merupakan kombinasi
yang dimana cara penyambungan voltmeter dan ampermeter itu disimulasikan di gambar berikut. Nah, yang pertama itu dari sumbernya itu adalah P, itu sumber daya, itu adalah AC, lalu dikonvertkan ke beban. Baik, kita cukup sekian untuk materi, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di dalam contoh soal, kami menyajikan dua soal. Di soal pertama itu ada sebuah rangkaian listrik AC yang memiliki tegangan aktif sebesar 20 volt. Lalu arus efektifnya itu sebesar 5 ampere. Jika faktor dayanya atau cos P, rangkaian tersebut sebesar 0,8. Nah, ditanya itu berapakah daya yang dihasilkan oleh rangkaian tersebut. Nah, untuk menentukan daya atau P dalam sebuah rangkaian listrik itu dihitung dengan kita menggunakan rumus itu P sama dengan I dikali I dikali cos P. Nah, untuk keterangannya ini untuk teman-teman yang kurang paham itu P itu adalah daya yang disimbolkan dengan W, lalu V itu tegangan aktif yang disimbolkan dengan volt, lalu I itu arus dengan satuan Betul. ampere, lalu cos P itu faktor daya. Nah, rumus kan tadi sudah dibahas. Lalu langsung daya yang dihasilkan itu kita masukkan aja angka langsung pada rumusnya. Yang dimana itu P sama dengan 220 volt dikali 5 ampere dikali 0,8. Nah, itu hasilnya itu hasil penjumlahan kami mendapatkan P itu sama dengan 880 watt. Jadi daya yang dihasilkan oleh rangkaian tersebut itu dalam rangkaian itu 880 watt. Nah, di sini contoh keduanya itu adalah ada sebuah rangkaian itu memiliki tiga fasa dan tiga buah ampere. Di dalam ampere pertama itu antara titik A dan titik B itu jumlahnya itu 5 ampere. Untuk ampere kedua itu titik B dan C 4 ampere. Lalu untuk ampere ketiga itu titik C dan D itu sama dengan 3 ampere. Lalu berapakah daya yang dihasilkan oleh rangkaian tersebut jika tegangan yang digunakan itu sebesar 220 volt dan faktor daya cos P itu ditentukan 0,8. Untuk menentukan daya P ini dalam rangkaian tiga fasa dan tiga metode ampere ini, gampang saja kita memasukkan rumus yang dimana itu 3 dikali volt dalam kurung dikali A1 dikali A2 plus A2 dikali A3 tambah A3 dikali A1 ditutup kurung lalu dikali cos P per dibagi A1 tambah A2 A3. Nah, rumus itu sudah ditentukan. Jadi kita masukkan angka-angka yang ditentukan di ampere 1, ampere 2, ampere 3 sehingga hasilnya itu yang pertama itu 3 dikali 220 volt. 220 volt itu sumbernya. Lalu masuk dalam kurung dikali 5 ampere, lalu dikali 4 ampere, ditambahkan lagi 4 ampere, dikali 3 ampere, tambah 3 ampere, 5 ampere, ditutup kurung. Lalu dikali 0,8 yaitu nilai dari cos P-nya per 5 ampere, 4 ampere, 3 ampere dari hasil penjumlahan itu semua sudah dijumlahkan dan sudah dibagikan dan kami dan hasil perhitungan kami menentukan P itu adalah sama dengan 1056 watt. Jadi daya yang dihasilkan di dalam rangkaian tersebut dengan tegangan sebesar 220 volt itu adalah 1056 watt. Nah, apa yang Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok 4. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.